Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanufia dengan stambuk A1A12024, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 yang memiliki judul besar itu Analisis Pendapatan Nasional untuk Perekonomian Tertutup Dua Sektor. Nah, di judul besarnya ini memiliki lagi dua judul besar yang perlu dibahas. Yang pertama adalah perekonomian tertutup dua sektor, dengan yang kedua itu fungsi tabungan dan fungsi konsumsinya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, perekonomian tertutup dua sektor. Untuk perekonomian tertutup dua sektor, untuk menganalisisnya, pendapatan nasional pada umumnya perekonomian dikelompokkan menjadi perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Nah, perbedaan antara perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka adalah perekonomian tertutup itu belum menyertakan peran hubungan ekonomi luar negeri dalam analisisnya, sementara untuk perekonomian terbuka sudah menyertakan peran hubungan ekonominya dengan luar negeri. Nah, di situ perbedaan antara keduanya. Nah, selanjutnya dalam analisis perekonomian tertutup itu terbagi lagi menjadi analisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup tiga sektor, yang belum menyertakan peran pemerintah, dan analisis pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor yang telah menyertakan peran pemerintah. Nah, pada materi ini akan menganalisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana. Nah, lanjut. Dalam sistem perekonomian tertutup dua sektor hanya dikenal dengan dua sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga konsumen dan sektor rumah tangga perusahaan atau produsen. Hal ini berarti bahwa pengeluaran masyarakat dalam setiap tahunnya akan terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga yang biasanya itu disimbolkan dengan C, simbolnya itu C besar ya, dan pengeluaran investasi perusahaan yang biasanya itu simbolnya I-nya itu I besar. Nah, dengan demikian pendapatan nasional seperti itu. Untuk menganalisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dua sektor, terdapat 4 variabel ekonomi agregatif yang dianalisis hubungannya satu sama lain. Yang pertama itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu biasanya disimbolkan dengan huruf Y, Y-nya itu Y besar. Yang kedua adalah konsumsi atau consumption, yang biasanya disimbolkan dengan huruf C, seperti tadi C besar. Yang ketiga adalah tabungan atau saving atau biasa itu simbolnya S, S-nya itu S besar. Dan yang terakhir atau keempat itu investasi atau investment, yang biasanya disimbolkan dengan huruf I besar. Nah, selanjutnya dalam analisis tersebut variabel investasi diasumsikan sebagai variabel oksogen, yaitu besarnya investasi ditentukan oleh kekuatan yang tidak dijelaskan dalam model yang sedang. Nah, hubungan keempat variabel ekonomi tersebut dapat dilihat dari aspek penggunaan pendapatan dan aspek sumber pendapatan. Nah, adapun bentuk persamaan masing-masing aspek, yaitu aspek penggunaan pendapatan yaitu Y sama dengan C tambah S. Artinya C tambah S itu C-nya besar dan S-nya besar ya. Artinya pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan aspek sumber pendapatan yaitu Y sama dengan C tambah I. Artinya pendapatan bersumber dari konsumsi dan investasi. Kedua persamaan tersebut yang tadi yang saya jelaskan atau bicarakan itu menunjukkan hubungan variabel ekonomi yang bersifat fungsional. Oke, sudah di situ. Saya akan lanjut di fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Itu judul besar kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Baik, yang pertama itu kita jelaskan dulu fungsi konsumsinya.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga itu meliputi barang-barang tahan lama seperti televisi, pakaian, lemari es itu juga tahan lama ya, dan sebagainya. Dan barang-barang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman, serta pengeluaran untuk jasa-jasa seperti angkutan, salon, biaya telepon. Hubungan antara besar kecilnya konsumsi dengan pendapatan nasional disebut dengan fungsi konsumsi. Adapun bentuk konsumsinya itu adalah bentuk fungsi konsumsinya ya, yaitu C sama dengan A tambah CY. Nah, A-nya itu A kecil dan C-nya itu C kecil. Nah, C-nya ini C besarnya ini besarnya konsumsi atau konsumsi, ya kan? Y-nya itu besarnya pendapatan nasional, A-nya itu besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional nol pendapatan nasionalnya, yaitu konsumsi otonom. Yang C kecilnya itu koefisien kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to konsumsi atau biasa disebut MPC, bukan biasa disebut tapi biasa disingkat MPC. Oke, apa itu MPC? Marginal propensity to konsumsi atau MPC adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi MPC. Perubahan konsumsi ya, maaf. Yang kedua itu fungsi tabungan. Tadi kan fungsi konsumsi kan sudah dijelaskan saya tadi. Dan yang kedua itu fungsi tabungan. Pada fungsi konsumsi tadi diketahui bahwa nilai A itu atau konsumsi otonom menunjukkan besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional sebesar 0, yang berarti besarnya tabungan adalah negatif. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk tabungan dapat dirumuskan dengan, nah ini rumus untuk fungsi tabungan, yaitu S sama dengan SY kurang A. Keterangannya S besar itu kan tadi S sama dengan SY. S besarnya itu artinya besarnya tabungan, dan S kecilnya itu marginal propensity to saving, ya kan, MPS. Nah, nilai A yang negatif disebut dengan dis-saving atau tabungan negatif, yang artinya jika seseorang tidak memiliki pendapatan, maka ia harus mengeruk tabungan dari pendapatan masa lalunya. Maksudnya dia mengambil tabungan yang sudah dia simpan dari pekerjaannya yang dulu, pendapatannya yang dulu dia ambil, begitu ya. Atau meminjam atau menghutang untuk melakukan konsumsi, karena jika tidak ada konsumsi, entahlah kenapa itu. Oke, baik, itu saja. Tapi saya akan membacakan sedikit rangkumannya, menjelaskan sedikit rangkumannya. Itu yang paling sedikitnya. Nah, yaitu satu variabel ekonomi agregatif yang dianalisis hubungannya satu sama lain dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan nasional, yang biasa disimbolkan dengan huruf Y besar. Konsumsi C, tabungan atau saving simbolnya S, dan investasi atau investment itu simbolnya I. Oke, yang kedua, penggunaan pendapatan Y sama dengan C tambah S, artinya pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Sedangkan sumber pendapatan sama dengan Y sama dengan C tambah I. Artinya pendapatan bersumber dari konsumsi dan investasi. Yang ketiga itu jumlah tabungan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Hubungan antara besar kecilnya tabungan dengan pendapatan nasional disebut dengan fungsi tabungan. Yang keempat, hubungan antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, yaitu pada saat pendapatan nasional nol, masyarakat tetap mengkonsumsi. Jadi pada saat pendapatan nasionalnya itu 0, tapi masyarakat itu tetap mengkonsumsi, sehingga yang dilakukan adalah mengeruk tabungan masa lalu atau meminjam yang disebut dengan tabungan negatif atau di saving.
Kemudian semakin besar bagian pendapatan yang dikonsumsi, semakin kecil bagian pendapatan yang ditabung. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan karena materinya juga sedikit. Jadi saya juga cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah waridwatul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.